Seri belajar mandiri teori bahasa otomata. Konsep bahasa dan otomata Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Saya Ananda Arya Pratama, lalu ada rekan saya Raihan Baihaqi dan Evander Naufal-Asmanto. Pendahuluan, teori bahasa menjelaskan bahasa formal untuk kepentingan kompilator dan pemproses naskah atau teks prosesor. Bahasa formal sendiri dibagi menjadi dua pengertian, yaitu dapat dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda dan kumpulan kalimat. Kalimat sendiri dapat diartikan, dapat dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Otomata sendiri merupakan suatu mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam suatu bahasa tertentu. Pengertian dasar, simbol sama dengan lambang. Simbol sendiri merupakan sebuah huruf ataupun angka. String merupakan deretan simbol. Nilai mutlak A merupakan jumlah simbol dari string A. Nilai mutlak epsilon merupakan string hampa atau string dengan 0,2 simbol. Nilai mutlak epsilon sama dengan 0. Contoh, X, Y, Z sama dengan simbol. X, Y, Z, X, Y sama dengan string. A sama dengan X, Y, Z, X, Y. Nilai mutlak A sama dengan 5. Selanjutnya, mengenai operasi dasar string akan dijelaskan oleh rekan saya, Evander Naufal-Asmanto. Selanjutnya pada seri belajar mandiri teori bahasa dan otomata akan membahas tentang konsep bahasa dan otomata pada operasi dasar string. Terdapat beberapa jenis operasi dasar string. Yang pertama yaitu prefix dan proper prefix, yang dimana prefix merupakan menghilangkan lebih dari sama dengan 0 simbol-simbol paling belakang dari suatu string. Berbeda dengan proper prefix yang ada kata propernya, berarti menghilangkan lebih dari satu atau lebih dari sama dengan satu simbol-simbol paling belakang dari suatu string. Operasi dasar selanjutnya yaitu ada postfix dan proper postfix. Berbeda dengan prefix yang menghilangkan simbol-simbol paling belakang, pada postfix ini menghilangkan simbol-simbol paling depan. Pada postfix ini menghilangkan lebih dari sama dengan 0 simbol-simbol paling depan. Sedangkan pada proper postfix ini menghilangkan lebih dari satu simbol-simbol paling depan pada suatu string. Jadi pada prefix ini menghilangkan paling belakang, kalau pada postfix ini menghilangkan paling depan. Selanjutnya pada operasi dasar string ada yang namanya head dan tail, di mana head merupakan suatu simbol paling depan dari suatu string, sedangkan tail merupakan simbol kedua dan selanjutnya dari suatu string. Pada head ini merupakan simbol dari paling depan, sedangkan pada tail ini dapat diartikan juga sebagai dengan menghilangkan simbol paling depan dari suatu string itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada substring dan proper substring. Berbeda dengan yang prefix dan postfix, pada substring ini menghilangkannya itu lebih dari sama dengan 0, tetapi boleh paling depan ataupun boleh paling belakang. Jadi boleh memilih keduanya pun ataupun boleh memilih salah satunya. Lalu kalau pada proper substring, sama seperti sebelumnya, karena ada kata proper maka menghilangkannya lebih dari sama dengan 1. Jadi di sini boleh dihilangkan lebih dari sama dengan 1 sebanyak 1 di depan atau 1 di belakang maupun keduanya. Itu sama-sama boleh. Selanjutnya yaitu ada sequence dan proper sequence. Pada sequence ini menghilangkan lebih dari sama dengan 0 simbol-simbol secara sembarang. Jadi kalau tadi sebelumnya yaitu menghilangkan simbol boleh di depan atau di belakang, tapi tidak boleh di tengah-tengah. Tapi kalau di sequence-nya ini boleh dihilangkan langsung dari tengah-tengah. Misalkan ada string A, B, dan C, maka B-nya itu boleh langsung dihilangkan tanpa perlu menghilangkan A terlebih dahulu ataupun C-nya terlebih dahulu. Kalau pada proper sequence-nya ini menghilangkannya itu lebih dari sama dengan 1, sama seperti proper yang lainnya. Lalu ada istilah lainnya dalam operasi dasar string yaitu concatenation dan alternation, di mana concatenation itu menyambung dua buah string. Jadi misalkan ada string A yang berisi angka 1, 2, 3 dan string B yang berisi simbol A, B, dan C. Kalau digabungkan maka langsung ditulis saja A dan B tanpa adanya lambang di tengah-tengahnya.
Berbeda dengan alternation. Jika pada string A dan B ini ingin dipisah di antara dua buah string ini, maka akan diberi operator garis lurus. Selanjutnya akan membahas tentang sifat operasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah sifat operasi. Sifat operasi yang selalu berlaku. Misalkan X sama dengan head, X dalam kurung, tail, X dalam kurung. Kenapa dikatakan selalu berlaku? Karena head adalah sebuah simbol yang berada paling depan dari sebuah string. Head tidak akan bisa berada di belakang tail. Maka dari itu, head dan tail itu tidak sama. Lalu, ada proper prefix tidak sama dengan proper postfix. Mengapa begitu? Karena proper prefix itu mengambil sebuah simbol yang berada paling belakang dari sebuah string. Sedangkan proper postfix itu mengambil sebuah simbol yang berada paling depan dari sebuah string. Lalu ada juga yang tidak selalu berlaku. Misalkan X sama dengan prefix X dalam kurung, postfix X dalam kurung. Ada lagi prefix X dalam kurung sama dengan postfix X dalam kurung, atau prefix X dalam kurung tidak sama dengan postfix X dalam kurung. Ini dapat digunakan ataupun tidak dapat digunakan karena tidak selalu berlaku di kedua hal ini. Kemudian setiap prefix, proper prefix, postfix, proper postfix, head, dan tail adalah sebuah substring. Tetapi tidak sebaliknya. Maksud adalah tidak sebaliknya adalah prefix, postfix, proper postfix, head, dan tail itu adalah substring. Tetapi substring bukanlah prefix, bukanlah proper prefix, bukanlah postfix, bukanlah proper postfix, bukanlah head, ataupun bukanlah tail. Lalu setiap substring X adalah sequence, tetapi sebaliknya tidak sebaliknya. Sequence itu bukanlah substring. Berikutnya adalah sifat operasi yang ada beberapa sifat yang lainnya. Misalkan sifat aljabar alternation dan sifat aljabar concatenation. Sifat aljabar alternation yaitu ketika misalkan X alternation Y sama dengan Y alternation X. Mengapa? Karena X alternation bisa dikatakan atau X atau Y itu akan sama dengan Y atau X. Itu disebut komutatif. Berikutnya adalah X alternation dikali Y alternation Z sama dengan X alternation Y alternation Z. Disebut asosiatif. Berikutnya adalah X alternation X sama dengan X. Mengapa? Karena X alternation atau X itu akan hasilnya adalah X. Karena pilihannya adalah X atau S, itu akan menghasilkan X. Itu disebut elemen identitas. Kemudian adalah sifat aljabar concatenation. X dikali Y Z sama dengan XY dikali Z. Itu disebut asosiatif. Berikutnya epsilon. Ketika epsilon X itu sama dengan X epsilon, maka sama dengan X. Ingat, epsilon adalah sebuah simbol kosong. Jadi bisa dikatakan ini tidak ada, jadi X saja. Itu disebut elemen identitas. Bagaimana jika sifat aljabar alternation digabungkan dengan aljabar concatenation? Maka berikut adalah sifat distributifnya, di mana X
dikali Y atau Z atau alternation Z itu sama dengan XY atau XZ. Jadi X bisa dikalikan dengan Y ataupun X bisa dikalikan Z. Oke, setelah mempelajari teori-teori dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita dilanjutkan dengan contoh kasus. Pada contoh kasus pertama yaitu pada soalnya jika A, B, C, dan D adalah 4 buah simbol, maka A, B, C, D adalah sebuah string yang dibangun dari keempat simbol tersebut. Maka tentukanlah semua kemungkinan untaian string yang mungkin dihasilkan dari operasi-operasi dasar string terhadap string X sama dengan A, B, C, D. Maka akan dijawab seperti ini. Pada prefix yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan menghilangkan lebih dari sama dengan 0 pada simbol-simbol di belakangnya. Jadi yang pertama yaitu kita masukkan keseluruhan dari simbol yang ada A, B, C, dan D. Lalu kita hilangkan simbol yang paling belakang, maka hanya tinggal A, B, dan C. Lalu dihilangkan lagi simbol yang paling belakang menjadi A dan B, dihilangkan lagi yang paling belakang menjadi A, dan dihilangkan lagi A-nya menjadi epsilon atau himpunan yang kosong. Dan baris ini merupakan baris dari prefix. Selanjutnya pada proper prefix sama saja seperti di prefix, hanya saja menghilangkan lebih dari sama dengan 1. Jadi di sini langsung menghilangkan bagian D-nya, selanjutnya dihilangkan pada bagian C dan pada bagian B, dan yang terakhir menghilangkan pada bagian A yang menjadi epsilon. Selanjutnya pada postfix, dia tuh menghilangkan lebih dari sama dengan 0 pada simbol-simbol paling depan. Jadi pada postfix ini yang pertama dituliskan secara keseluruhannya A, B, C, dan D. Setelah itu dibuang simbol paling depan 1 buah menjadi B, C, D, dihilangkan lagi paling depan menjadi C dan D, dihilangkan lagi menjadi tinggal D, dan menjadi epsilon. Itu untuk postfix. Selanjutnya untuk proper postfix, sama seperti postfix, hanya saja menghilangkannya lebih dari 1. Jadi langsung dilanjutkan dengan B, C, D, C, D, dan D. Dan yang terakhir dihapus dengan epsilonnya. Maka itu disebut juga dengan proper postfix. Selanjutnya untaian string yang kemungkinan selanjutnya yaitu kita membahas tentang head dan tail. Dimana head pada string yang dipertanyakan di sini yaitu simbol pertamanya yaitu huruf H, dan tailnya itu simbol kedua sampai dengan selesai yaitu B, C, dan D. Selanjutnya ada yang namanya substring dan proper substring. Substring ini boleh menghilangkan lebih dari sama dengan 0 simbol paling depan ataupun paling belakang, ataupun boleh keduanya. Jadi yang pertama di sini kita tulis semuanya secara keseluruhan A, B, C, dan D. Lalu kita coba menghilangkan simbol paling belakangnya yaitu menjadi A, B, dan C. Lalu menghilangkan simbol paling depannya yaitu B, C, dan D. Yang kedua kita coba menghilangkan 2 simbol paling belakang yaitu menjadi A dan B. Lalu simbol terdepan dan terbelakang menjadi B dan C. Lalu 2 simbol terdepan menjadi C dan D. Dan yang terakhir kita mencoba menghilangkan 3 simbol terdepan menjadi A, 1 simbol di depan, 2 simbol di belakang menjadi B, 2 simbol di depan, 1 simbol di belakang menjadi C, dan 3 simbol di depan menjadi B. Yang terakhir menghapus seluruh simbol maka menjadi epsilon. Pada proper substring juga sama seperti di substring, hanya saja dimulainya dari A, B, dan C atau langsung dari 3 simbol karena dia harus lebih dari sama dengan 1 yang dihilangkan. Selanjutnya ada sequence dan proper subsequence, di mana pada sequence ini diperbolehkan bebas membuangnya baik dari depan, tengah maupun belakang. Karena pada sequence ini menghilangkan lebih dari sama dengan 0, maka ditulis dulu secara keseluruhan simbol yang ada yaitu A, B, C, dan D. Selanjutnya menghilangkan 1 persatu simbol, lalu menghilangkan 2 simbol, dan menghilangkan 3 simbol. Maka akan dihasilkan baris seperti ini dan pada baris sequence. Yang terakhir yaitu proper sequence. Sama seperti sequence, tetapi perbedaannya yaitu dia menghilangkannya lebih dari sama dengan 1, sehingga A, B, C, D sudah tidak perlu ditulis lagi. Langsung saja dihapus sebanyak 1 buah simbol, baik itu di depan maupun di belakang dan di tengah. Lalu dihapus juga sebanyak 2 simbol,
dan dihapus sebanyak 3 simbol, dan yang terakhir dihapus secara keseluruhan, menghasilkan epsilon ini, sehingga menghasilkan suatu baris yang dinamakan proper sequence. Selanjutnya contoh kasus 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh kasus kedua. Jika 1, 2, dan 3 adalah 3 buah simbol, maka 1, 2, 3 adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Tentukan semua kemungkinan untuk string yang mungkin dihasilkan dari operasi-operasi dasar string terhadap string Y sama dengan 1, 2, 3. Berikut adalah hasilnya. Prefiksnya adalah 1, 2, 3. Ingat, prefiks mengambil sebuah simbol yang berada paling belakang dari string yang minimal adalah 0. Maka dari 1, 2, 3 kita ambil 3, maka hasilnya 1 dan 2. Pun berikutnya 2 diambil 1 dan hingga epsilon atau habis. Berikutnya ada proper prefix. Proper prefix yaitu adalah sebuah simbol yang diambil dari paling belakang, maksimal itu adalah 1. Maka dari itu yang pertama adalah 1 dan 2. 3 sudah diambil duluan, berikutnya adalah 2 diambil dan epsilon habis. Selalu postfix yaitu adalah sebuah simbol yang kita ambil dari paling depan dari sebuah string. Misalkan 1, 2, 3, paling depannya adalah 1, maka kita ambil 1, hasilnya adalah 3, pun berikutnya kita ambil 2, hasilnya 3, dan seterusnya akan menjadi epsilon. Lalu proper postfix. Proper prefix yaitu adalah sebuah simbol yang kita ambil dari paling depan yang minimalnya adalah 1. 2 dan 3, satunya sudah diambil, 2-nya diikut diambil, dan epsilon berikutnya. Lalu ada head. Ingat, head adalah sebuah simbol paling depan dari sebuah string. Dari string yang ada 1, 2, dan 3, paling depan adalah 1, maka head-nya adalah 1. Lalu 2 dan 3 adalah sebuah tailnya. Kemudian substring. Substring adalah sebuah simbol yang diambil di depan atau di belakang dan atau di belakang dari sebuah string, minimal adalah 0. Jadi bisa diambil paling depan ataupun paling belakang ataupun keduanya. Contohnya adalah 1, 2, 3. 1 dan 2 berarti 3-nya diambil. Berikut adalah 2 dan 3 berarti 1-nya diambil, dan seterusnya hingga epsilon. Kemudian proper postfix. Proper substring. Proper substring ini sama dengan substring, tetapi dia minimal adalah 1. Jadi ini ada 1 dan 2 karena 3-nya diambil, 2 dan 3, dan seterusnya hingga epsilon. Kemudian sequence. Sequence adalah simbol yang diambil secara acak. Contohnya adalah 1, 2, dan 3. Kita acak, misalkan kita mengambil ini adalah 3, maka hasilnya 1 dan 2, 1, 3 yang diambil 2, dan seterusnya hingga epsilon. Berikutnya adalah proper sequence. Proper sequence adalah sebuah simbol yang secara acak diambil dan minimal adalah 1. Maka 1 dan 2 diambil dan seterusnya sama seperti sequence hingga epsilon. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Ananda Arya Pratama. Lalu untuk contoh kasus selanjutnya yang ketiga, dengan soal tentukan semua kemungkinan untaian string yang mungkin dihasilkan dari operasi-operasi dasar string terhadap string Z, yaitu INF 18, dan tentukan jumlah string Z.
Untuk prefix sendiri seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, menghilangkan lebih atau sama dengan 0 string dari belakang, menghasilkan INF 18, lalu dihilangkan bagian belakangnya jadi INF 1, dihilangkan kembali menjadi INF, dihilangkan kembali menjadi IN, lalu dihilangkan kembali menjadi I, dan yang terakhir menghilangkan hingga habis menjadi epsilon, merupakan prefix X. Kemudian selanjutnya proper prefix menghilangkan lebih dari satu string belakang, menghasilkan INF 1, selanjutnya menjadi INF, menghilangkan kembali menjadi IN, menghilangkan kembali menjadi I, dan menghilangkan hingga habis menjadi epsilon adalah proper prefix X. Lalu untuk postfix sendiri, menghilangkan lebih sama dengan 0 string bagian depan, menghasilkan INF 18, kemudian NF 18, menghilangkan kembali menjadi F18, menghilangkan kembali menjadi 18, lalu menghilangkan kembali menjadi 8, dan yang terakhir menghilangkan hingga habis menjadi epsilon adalah postfix X. Lalu untuk proper postfix, menghilangkan lebih atau sama dengan 1 string depan menjadi NF18, lalu menghilangkan kembali bagian depan menjadi F18, menghilangkan kembali menjadi 18, lalu menghilangkan kembali menjadi 8, dan yang terakhir menghilangkan hingga habis jadi epsilon adalah proper postfix. Untuk headnya sendiri yaitu ada string bagian depan yaitu I adalah head dari X, lalu untuk tail merupakan string kedua hingga habis yaitu NF18 adalah tail. Untuk substring sendiri berarti menghilangkan 0 atau lebih dari 0 string bagian depan maupun belakang, menghasilkan INF18, lalu INF1, lalu NF18, kemudian INF, kemudian NF1, lalu F18, lalu IN, lalu NF, kemudian F1, lalu 18, lalu I, N, F, 1, dan 8, lalu epsilon merupakan substring dari X. Untuk proper substring sendiri menghilangkan lebih dari satu string bagian depan maupun belakang, menghasilkan INF1, lalu NF18, lalu INF, kemudian NF1, F18, IN, NF, F1, lalu 18, kemudian I, N, F, 1, dan 8, dan yang terakhir merupakan epsilon adalah proper substring. Lalu untuk sequence menghasilkan INF18, IN1, INF8, IN18, IF18, NF18, INF, IN1, IN8, IF1, IF8, I18, NF1, NF8, N18, F18, IN, IF, I1, I8, NF, N1, N8, F1, F8, 18, I, kemudian N, F, 1, 8, dan epsilon adalah sequence X. Untuk proper sequence INF1, INF8, IN18, IF18, NF18, INF, IN1, IN8, IF1, IF8, I18, NF1, NF8, N18, F18, IN, IF, I1, I8, NF, N1,
N8, F1, F8, 18, I, N, F1, dan terakhir epsilon adalah proper sequence X. Untuk jumlah string dari Z yaitu nilai mutlak Z sama dengan 5 atau string Z memiliki 5 buah simbol. Akhir kata, saya Ananda Arya Pratama mewakili rekan saya Raihan Baihaqi dan Evander Nova Lasmanto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.